Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji berserta syukur tak henti-hentinya kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat, hidayah, inayahnya sehingga kita semua masih diberikan nikmat, sehat, dan anak-anak ustazah masih diberikan kesempatan untuk mengikuti materi daring seperti sekarang ini. Salawat berserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada sang idolanya kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dengan memperbanyak salawat, insyaallah kita semua akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anak ustazah yang ustazah cintai karena Allah, gimana kabar anak-anak ustazah hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, anak-anak ustazah yang ustazah cintai karena Allah, kita langsung saja menyaksikan materi yang ada di dalam video ini. Tapi sebelum itu anak-anak ustazah semua harus mengawalinya dengan basmalah dan berdoa dulu ya sebelum belajar. Nah, yuk sama-sama kita berdoa ya. Ini dia doanya. Setelah itu kalian langsung ke materinya. Bab 6. Hakikat Taubat. Seorang pemuda mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Dia meninggal setelah menabrak trotoar sebuah jalan di ibu kota. Dia tidak sendirian dalam kecelakaan maut yang telah merenggut nyawanya. Ada sejumlah orang di mobilnya. Di antara mereka ada yang tewas, ada yang luka parah, dan sebagian terkena luka ringan. Setelah polisi melakukan penyelidikan, ternyata mereka baru pulang dari pesta minuman keras dan sabu-sabu. Kematian semacam ini merupakan su'ul khotimah atau akhir kematian yang buruk. Memang tidak ada orang yang bebas dari kesalahan, kecuali tentu saja para nabi. Orang yang baik bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa, tetapi orang yang apabila melakukan dosa, dia menyadari perbuatan dosanya dan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap kelak ketika Allah memanggil kita, semua dosa kita sudah diampuni dan meninggal dengan husnul khotimah. Karena kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput kita, kita harus waspada dengan membiasakan bertobat dan beristighfar selalu kepadanya. Pengertian taubat. Taubat artinya kembali. Orang yang bertaubat artinya dia kembali ke jalan yang benar setelah melakukan suatu perbuatan tercela. Menurut makna istilah, taubat artinya berhenti melakukan perbuatan maksiat, menyesali dosa yang sudah dilakukan, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan istighfar dan bertekad tidak akan mengulangi perbuatan itu di kemudian hari. Dalil taubat. Dalil Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Dalil sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan mintalah ampun kepadanya, karena sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dan minta ampun kepadanya setiap hari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Imam Ahmad. Syarat taubat. Taubat itu diterima oleh Allah bila memenuhi syarat berikut. Bertobatlah dengan ikhlas semata-mata mengharap ridho Allah saja. Taubat yang murni dan ikhlas ini disebut dengan taubatan nasuha. Menyesali kemaksiatan, merasa sedih dan takut akan siksa Allah akibat perbuatan dosanya. Menghentikannya perbuatan maksiatnya sesegera mungkin. Bertekad untuk tidak akan mengulangi lagi kemaksiatan tersebut di masa yang akan datang. Bertobat dilaksanakan sebelum pintu tobat ditutup, yaitu sebelum datang ajal dan sebelum matahari terbit dari arah barat. Hukum taubat. Taubat hukumnya wajib. Alasannya sebagai berikut. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi memerintahkan untuk bertaubat, sedangkan perintah amar pada prinsipnya menunjukkan sesuatu yang wajib, kecuali jika terdapat tanda-tanda menunjukkan bahwa perintah itu tidak bermakna wajib. Karena tanda-tanda itu tidak ada, maka taubat hukumnya adalah wajib. 2. Tidak ada orang yang bebas dari dosa dan kesalahan. Karena itu maka tobat menjadi keharusan. Rasulullah SAW bersabda, setiap keturunan Adam pasti berdosa, dan sebaik-baiknya orang yang berdosa adalah yang segera bertobat kepada Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Keutamaan taubat. Yang pertama, Allah menyukai tobat dan orang yang bertobat. Kedua, tobat sebab mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. 3. Tobat menghapus kesalahan yang telah berlalu. 4. Tobat mengubah catatan keburukan menjadi catatan amal soleh. 5. Tobat mendatangkan keberkahan dari langit dan bumi, keberkahan atas keturunan dan harta. 6. Tobat menahan datangnya azab dan musibah.